Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah masjid rahimakumullah. Patutlah pada hari ini, hari yang mulia ini, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan untuk nabinya, kekasihnya yang tercinta, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang tercinta. Juga untuk para keluarganya dan para sahabatnya, dan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan Allah Ta'ala hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada Jumat siang di hari yang mulia ini, khotib ingin berpesan, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana arti takwa adalah mengerjakan segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Ta'ala. Artinya hakikat takwa adalah kita harus selalu ingat dan melibatkan Allah Ta'ala di dalam segala urusan kita. Di dalam segala urusan hidup kita harus ingat dan melibatkan Allah Ta'ala di dalam segala bidang, di dalam segala hal kehidupan ini. Apabila kita tidak melibatkan Allah Ta'ala, maka tunggulah kehancuran. Orang-orang terdahulu yang diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, yang mana kekuasaan orang-orang zaman dahulu, kerajaan-kerajaan zaman dahulu kala, ya, Raja Namrud, Fir'aun dan sebagainya, mereka melupakan Allah, tidak melibatkan Allah Jalla Jalaluhu. Maka diruntuhkan kerajaannya dan ditenggelamkan Namrud dan Fir'aun, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di lautan, karena ingin melukai Nabi Musa alaihissalam serta pengikutnya. Maka pada hari yang mulia ini, Jumat yang mulia ini, kita harus selalu ingat melibatkan Allah Jalla Jalaluhu dalam setiap kondisi apapun, dimanapun, saat urusan apapun, libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kita akan berhasil, sukses dan meraih kemenangan dunia dan akhirat. Apabila kita tidak melibatkan Allah, maka tidak akan pernah berhasil kehidupan yang kita inginkan. Kita berkata bisa, aku bisa, kami bisa, tidak akan bisa. Yang bisa hanya Allah Jalla Jalaluhu. Yang bisa hanya penguasa alam semesta ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita ingin mengerjakan sesuatu, katakan, aku insya Allah bisa melakukan ini. Pakai insya Allah. Itulah ajaran Islam yang mulia. Jadi Allah beserta kita, ya, Allah libatkan di dalam urusan kita, sehingga insya Allah kita akan menuai keberhasilan dalam segala urusan, dalam segala perkara apapun. Keberhasilan yang diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada umatnya, hingga beliau berpesan agar anak cucu Adam, baik hidup maupun meninggalnya, agar selalu mengalir pahala kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Iza matabnu Adam inqada amaluhu illa min salasin. Ya, yang pertama sedekatin jariyatin, yang kedua waladin sholihin, yang ketiga wal ilmu yantafa'u bih. Jadi Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, apabila anak cucu Adam ini telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal-amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekahnya enggak putus, terus mengalir pahalanya sampai orang itu mati meninggal dunia, tetap pahalanya mengalir.
termasuk sodako, infak, ya, terus zakat ini mengalir terus apabila orang itu telah meninggal dunia. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Apabila kita mempunyai sedikit ilmu kah, banyak ilmu kah, sebarkan, ya, baik lisan langsung maupun di media sosial, sebarkan kebaikan-kebaikan tersebut. Niscaya kita mati, tetap kebaikan itu dipakai orang, dijalanin oleh orang, dikerjakan oleh orang lain, maka kita mengalir pahala kepada kita terus. Itu namanya ilmu yang bermanfaat, jariah, mengalir terus menerus, laksana air sungai yang mengalir jernih, mengalir terus menerus. Lalu yang ketiga adalah kita harus mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh. Ya, anak yang soleh inilah yang mendoakan orang tuanya yang sudah wafat, sudah meninggal, hingga pahala untuk orang tuanya mengalir terus. Inilah kasih sayang Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat, beramal soleh masih hidup, dan apabila kita ingin terus mendapatkan pahala setelah meninggal dunia, maka amalkan 3 hal ini. Ya, yang pertama tadi mengamalkan ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariah, dan yang ketiga adalah mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh itu apa? Anak yang soleh itu anak yang suka beramal soleh, yang suka bertakwa kepada Allah, yang suka berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi tidak sembarangan anak yang soleh itu bisa tumbuh, bisa menjadi anak apabila tidak dididik dari orang tuanya, dari dalam keluarganya. Yang utama adalah di dalam keluarganya, mendidiknya dengan sebaik-baiknya, dengan didikan yang diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Yang utama kata Nabi, kenali Tuhanmu. Kepada anak kita kenalkan Tuhannya siapa, yakni Allah. Nabinya siapa, kenalkan Nabi Muhammad SAW. Nabi usia berapa berdagang, ya, usia berapa berdakwah, jelaskan, didik anak-anak kita. Kesukaan Nabi Muhammad SAW apa, didik agar anak-anak kita mempunyai idola yang tercinta baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kenapa idola kita harus Nabi Muhammad SAW? Karena tanpa Nabi Muhammad SAW tidak akan diciptakan dunia dan seisinya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan bulan saja dapat dibelah oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi yang lainnya kalau Nabi mau. Ya, jadi kita harus bersyukur sampai detik ini kita masih dapat menikmati, memakai. Ya, artinya memakai ini memanfaatkan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Yakni membaca Al-Quranul Karim. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang masih ada sampai detik ini adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita banyak membaca handphone, SMS, rugi besar kalau kita tidak membaca Al-Quranul Karim. 1 huruf dibalas oleh Allah Ta'ala 10 kebaikan bahkan lebih. Apabila 1 huruf Al-Quran, apalagi kita membacanya sehari sekali, maka niscaya kita mempunyai tabungan pahala kebaikan tadi, amal-amal jariah untuk kita, baik masih hidup maupun saat kita meninggal dunia kelak. Dan apabila orang-orang tua kita telah mendahului kita baca Al-Quran, maka pahalanya niatkan juga untuk sampai kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Maka pahala tersebut sampai termasuk sedekah untuk kedua orang tua kita tadi yang meninggal dunia. Pahala membaca Al-Quran Karim tadi. Maka daripada itu, saudaraku muslimin dimanapun kita berada, jangan pernah ragu beramal soleh, ya, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan beramal soleh kita karena makhluk, karena ingin kekuasaan, ingin pujian, ingin jabatan, ingin harta benda, ya, jangan. Tetapi beramal solehlah, baik sendiri engkau di rumah, dimanapun kau berada, ataupun engkau di dalam keramaian makhluk manusia. Beramal karena Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah, dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharapkan rahmat karunia-Nya, anugerahnya kepada kita selama hidup di muka bumi ini. Insya Allah semoga bermanfaat. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin miftah babir rahmatillah ala fi ilmillah salatu wassalamu daimin bidawamillah wa ala alihi wa sahbihi ala kulli darajatin fa marra.
wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ikhwanul muslimin wal muslimat dimanapun kita berada, ingat selalu dahulukan segala perintah Allah dan Rasulnya. Libatkan Allah Ta'ala di dalam segala urusan kita, karena kunci kebahagiaan, sebaik-baik pakaian kita adalah takwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Sebaik-baik kunci kesuksesan gak ada lain adalah takwa kepada Allah dan ikhlas mengharapkan rahmat ridhonya Allah Jalla Jalaluh. Jadi beramal soleh, jangan pernah berharap amal kita itu bagus, jangan, tetapi berharaplah rahmat Allah. Kenapa? Karena orang tidak ada yang dapat masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak doa mohon rahmat Allah. Allahumma inni as'aluka min rahmatillah. Ya, dibaca habis sholat, Allahumma inni as'aluka min rahmatillah. Allah, aku mohon dari sisimu rahmatmu, ya. Dimohon pada Allah ridhomu, magfirahmu, ampunanmu ya Allah, hidayah, taufik, inayah, pertolonganmu ya Allah. Mohonlah itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jangan kita hanya memohon dunia-dunia yang fana ini yang pasti akan kita tinggalkan. Yang terpenting pula jangan lupakan dunia kita. Bekerjalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala bidang. Karena Allah Ta'ala berbuat baik jujur dimanapun kita berada, mengikuti akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi fadfa'na bi barakatihim wa ahlina al husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma atim lana bil iman wa ahtim lana bil Islam wa ahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah ya Karim, ya Karim, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha sam'i wa taruddu biha fitnata anni. Allahumma taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan